teman-teman, pada siang hari ini kita datang tamu dari Jakarta, Deputi Menteri Koperasi UMKM Republik Indonesia. Teman-teman, kita hari ini menunya khusus kita masak sendiri loh. Dari pagi persiapan masakan Aceh, sayur, pokoknya semua khas Aceh. Teman-teman, ikuti kita ya. Sebentar lagi tamunya akan tiba, kira-kira 10 menit lagi. Dadah. Ini alhamdulillah tamunya sedikit lagi udah nyampe di rumah. Perkenalkan dulu teman-teman, kita di sini ada ditungguin oleh kepala desa dan perangkat-perangkat desa. Perkenalkan, ini Pak Tusi Desa Kuta Baru. Ayo silakan ngomong Pak. Sorry. Ya udah ya Pak. Ini siapa tugasnya? Ya, Pak Kadus. Ya silakan. Ya, sebagai Kadus Pembangunan. Saya sebagai Kadus Desa Kuta Baru Biring. Sekdes. Saya Sekdes. Sekdes ya. Ibu Iza dan Edi Foundation menunggu tamu kehormatan Deputi Menteri hadir Kota Baru dalam rangka pembinaan UMKM. Kami juga dari relawan Ibu Hajah Rizayati SH dan Edi Foundation. Kami menunggu tamu dari Deputi Kementerian Bidang UMKM. Kami dari peserta UMKM. Ini ada mungkin bisa dilihat hasil UMKM. Biasa seragam luar. Yang nantinya akan dibina oleh Bu Risa sendiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wathahbihi thumma wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Alhamdulillah. Mungkin segolong mungkin bangsa Indonesia ada ya, karena ada saudara kita yang kemudian harus berbahasa Indonesia. Di samping kemudian ini juga akan mempublikasikan pertemuan ini dalam suatu kegiatan resmi ya. Nah, jadi sebelumnya Bapak Ibu sekalian,
silaturahim pada hari ini, saya ingin memperkenalkan dulu ada 4 sosok yang penting kita kenal bersama. Yang pertama ada Ibu Haja Rizayati, SKMM. Beliau adalah Direktur Utama PT Iza Rizki Jaya, Bapak Ibu sekalian, sekaligus pengelola dan penggagas program Indonesia Terang dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai dengan Merauke, yaitu suatu program pengadaan dan pemasangan lampu PGUPS yang hari ini salah satunya bisa kita lihat itu. Nah, jadi lampu ini dia menggunakan tenaga surya. Ketika kemudian dia malam hari, maka dia langsung menyala dengan sendirinya. Nah, program ini digagas oleh Ibu Haja Rizayati melalui PT Iza Rizki Jaya. Iya. Yang ada baliho-baliho. Yang baliho-baliho itu betul. Nah, itu baliho itu di sebelah kiri ada Ibu Haja Riza, di sebelah kanannya ada anak proklamator Gempar Soekarno Hatta, dan di bawahnya ada seseorang namanya Edi. Dia mau katakan familiar wajah. Kan kepada kita bersama, Bapak Ibu sekalian, itu ada di samping itu ada Pak Dr. Muhammad Hanafiah, sarjana ekonomi, magister manajemen. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak Hanafiah ini, nah saat ini beliau menjabat sebagai asisten deputi Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Jadi inilah orang nomor 3 di Kementerian Koperasi Republik Indonesia, sekaligus juga konseptor menteri. Di samping kemudian satu-satunya putra Aceh yang pernah menjabat sebagai Sekjen Bekopin Nasional Dewan Koperasi Indonesia. Nah, satu-satunya putra Aceh selama dia berdiri, inilah beliau orang yang pernah menjabat pada posisi ini. Tepuk tangan. Sore hari ini kita cukup bahagia, saya pikir, karena kemudian kedatangan tamu yang sangat kita muliakan, yang kita hormati bersama, dan jarang-jarang ada pejabat eselon 2 bisa mengetahui kita begitu ya. Nah, eselon 2 pun bukan di daerah, tapi di kementerian, di level nasional. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di samping Pak Dr. Hanafiah, ini ada Nurdin Abdul Rahman. Jadi mantan bupati kita, sosok pemimpin Biren 2017, ya Pak ya? 2007-2012. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu semuanya, yang baju putih ini adalah suami daripada Ibu Haja Rizayati. Sementara di samping Pak Hanafi adalah permaisuri beliau yang senantiasa menemani beliau dalam sejumlah perjuangan, Pak ya. Dari awal. Sejak kenal. Berikutnya, ini di depan saya juga ada sosok anak muda ini. Namanya Akmal Rusli. Namanya Akmal, ayahnya Rusli. Orang kita asli Blanggurun, Burbok. Menghabiskan masanya bersama dengan Pak Hanafi di Kementerian Koperasi dan UKM. Kalau di Aceh, beliau adalah juru bicara EDI Foundation. Yayasan EDI untuk Negeri ataupun EDI Foundation, beliau adalah jubirnya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering membaca koran Serambi, maka hampir setiap harinya ada wajah beliau dengan janggutnya yang khas. Dan juga sekarang bersama dengan Iza telah perempuan Indonesia Terang dalam program Indonesia Terang. Gimana? Itu. Dan kemudian di si kanan saya ini ada Deki ini adik saya nih. Jadi ini adik kandung saya. Sebelah kanannya itu ada suaminya. Suaminya ini sekretaris pribadi Bupati Batubara di Sumatera Utara. Jadi semalam pas pulang ke rumah, kemudian pingin silaturahim katanya dengan Bu Riza. Mungkin sebelumnya saya tanggapi sedikit Pak tadi menyangkut dengan persoalan dan dua. Saya sering baca buku filsuf Abraham Maslow. Dan itu sangat menginspirasi Pak. Artinya memang dia katakan bahwa uang itu merupakan sebuah kepastian.
tua. Ada yang bisik tadi, dulu saat jadi bupati nggak pernah ketemu katanya. Ketemu saat jadi mantan bupati. Nah, susah. Jadi memang ada banyak cara bagaimana Allah Ta'ala itu membahagiakan kita. Kadang-kadang ada kebahagiaan yang tertangguhkan, Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa berteman sampai ke surga Jannatul Ma'wa. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian sebagai sebuah pengantar dari saya semuanya. Selebihnya mungkin berhubung Pak Hanafi masih di sini, mungkin ada 1-2 pertanyaan seputar masalah koperasi, masalah UMKM. Tadi Pak Geci, Pak Hanafi sempat sampaikan kepada saya, kalau di kampung itu ada koperasi, tapi mereka tidak tahu bagaimana harus memberdayakan koperasi itu, apa yang harus dibuat. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kedatangan tamu ya Pak ya dari Jakarta, Bapak orang tua Bapak Hanafi, ada juga nih orang tua kita dari Pire. Alhamdulillah terima kasih banyak Pak sudah mau datang di rumah kami walaupun keadaannya begini. Saya minta maaf sekali tanpa kita sadari ada pertemuan hari ini ya Pak. Jadi semuanya ini perangkat desa, saya minta terima kasih banyak. Pokoknya intinya kita udah bersama-sama hari ini kita membahas ini untuk kita cari solusi untuk kampung kita Pak Hanafi. Soalnya di kampung kita ini Pak banyak warganya, tapi kita banyak program-program sehingga program itu kita nggak tahu salurkan bagaimana sih bentuknya yang kita akan salurkan. Di sini ada Pak Hanafi, orang tua kita, mungkin UMKM Pak, kita ingin membina anak-anak kita di kampung kita menjadi UMKM yang lebih baik lagi. Mungkin kemarin kita nggak bisa ya dengan jalur gimana, mungkin dengan hari ini ada orang tua kita mengarahkan kita semua, ya. Alhamdulillah kita jadi bisa. Mungkin langsung aja ke Pak Hanafi ya, untuk kita tanya jawab aja nih, ya. Gitu, ya. Langsung ya Pak ya, silakan Bapak membimbing anak kami Pak. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di istana Pak Imran dan ya, yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bupati Biren tahun 2023 dan tidak berlebihan, saya tidak menemukan bupati sesederhana Bapak. Setelah saya melihat seluruh Indonesia, baik itu daerah yang sangat terkenal atau daerah yang sangat terkenal, pada saat beliau memimpin memang suasana kita transisi ya Pak. Jadi banyak sekali program yang mandek, yang memang mandeknya di masyarakat. Alhamdulillah hari ini kita bangga beliau segar bugar, sehat walafiat, masih begitu kita di kampus dan alhamdulillah kita doakan COVID-19 ini cepat berlalu, wabah ini cepat berlalu. Kalau bicara sekitaran apa yang kita lakukan kepada anak muda, sebetulnya undang-undang sudah cukup mewadahi itu. Misalnya ada undang-undang kewirausahaan tahun 2018, ada undang-undang perkoperasian, ada undang otonomi daerah, dan ada lagi undang-undang kewenangan pemerintah daerah. Yang belum ada apa adalah geliat, etos kerja, semangat kita untuk merubah. Dan yang merubah suatu komunitas itu dimulai oleh leader. Leader itu adalah pemimpin. Jadi di tingkat kampung yang menjadi leader tidak ada dua, adalah kepala desa. Jadi kita bangga sekali dengan usia kepala desa kita yang masih muda ini. Mudah-mudahannya semangat muda, dan saya tidak mau disebut tua. Jadi saya kepingin disebut muda, karena seperti senyumannya Tengku Nurdin, tidak pernah mengenal muda, tidak pernah mengenal susah, selalu hari-hari beliau seperti itu. Dong lagi Bapak Hanafi ya, karena lonjong sama pembangunan dengan tolong menasah Pak, menasah kamu dia tegun ini tak pula pakai jalan, orang kita pula dengan tak sedikit dengan langsung jarak kami. Jadi seperti Hana Pagi Pak, memang Hana Pagi belakang. Kemudian apabila memang Hana terjangkau, Pertama, koperasi itu menjadi anggota. Jadi kalau dia UKM, mestinya dia menjadi anggota di koperasi, menjadi anggota di koperasi. Jadi di negara-negara maju orang berkoperasi
dengan memperjuangkan ekonominya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita masuk acara Pak. Berhubung sudah sore, sudah mau maghrib. Ini Pak, sebenarnya kami bukan nggak ada bekasi sudah ada. Rencana ada dana BUMD di tahun 2020. Kenapa baru di tahun 2020? Karena kita baru jalan, berarti masa jabatan saya sudah masuk ke 2 tahun ya, 1 tahun setengah, masuk 2 tahun. Yang pertama, lahan nggak bebas begitu. Udah kita pradana dari dana desa untuk BUMD berkisar 200 juta. Rencana untuk perbengkelan dan prabot. Karena untuk perabotan banyak menampung pemuda-pemuda yang nganggur. Terus tiba-tiba datanglah wabah Pak, COVID sekarang. Dengan dana itu sudah nggak ada lagi dana. Sudah kita alih petik, sudah kita bikin perubahan, BPG perubahan. Itu BRT. Saya mungkin bapak-bapak semua tahu. BRT dari dana desa. Ya nggak ada jalan dan nggak ada jalan lagi. Ya terputus di tengah jalan. Terus harapan kami, Bapak sudah datang langsung ke tempat kami, alhamdulillah inilah kampung kami. Berkisar area sekitar 100 hektar dengan jumlah penduduk 1.100 orang. Dan di dalamnya banyak yang masih mempunyai dan banyak pengangguran. Bukan kita, kenapa langsung kita ganti ini? Berarti kalau orang kampung bukan nggak minta apa? Sudah maju. Tanpa kita minta sudah banyak lagi yang kita beri. Baik dari fakir maupun miskin, anak yatim, berjuang rumah dan pangan lagi. Saya kami sama Bapak sekarang, walaupun ada ini ya tidak mau kita buat Pak. Dan ada jalan. Itu cuma dari saya. Dengan demikian saya sudah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak sesuai dengan arahan dan kepada kami dari Masyarakat Wilayah Aceh bahwa kami mengadakan selama ini, selama COVID kami telah mengganti masker, arahan kita juga ada kita dan dari Pak Edi Foundation itu kami bagikan kepada masyarakat yang ada di sini dan kita masyarakat. Indonesia terang Tangannya, terang Riza datang. Indonesia terang. Edi Foundation untuk negeri.